Ada beberapa penjelasan berkaitan dengan masalah tauhid iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah diulang-ulangi penjelasan itu. Kali ini adalah memberi penjelasan yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa membersihkan diri kita itu dari dosa-dosa kita. Artinya orang itu memohon kepada Allah menurut panduannya Nabi, larangan tidak boleh menggunakan lafal-lafal seperti yang ada disebutkan dalam hadis itu. Dalam bab ini cuma ada satu hadis, dan hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makasih. Ada beberapa penjelasan berkaitan dengan masalah tauhid iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah diulang-ulangi penjelasan itu. Kali ini adalah memberi penjelasan yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa membersihkan diri kita itu dari dosa-dosa kita. Artinya orang itu memohon kepada Allah menurut panduannya Nabi, larangan tidak boleh menggunakan lafal-lafal seperti yang ada disebutkan dalam hadis itu. Dalam bab ini cuma ada satu hadis, dan hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, la yakul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian itu ketika mau membersihkan diri dari dosa-dosa menggunakan lafal seperti yang ada di dalam hadis. Apa? Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ampunilah aku jika engkau menghendaki, dan berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki. Oleh Nabi tidak boleh menggunakan lafal itu, malah disuruh liya'zimal mas'alah, fa innallaha la mukrihun lahu, supaya dia betul-betul memohon dan membesarkan persoalannya itu kepada Allah, menyampaikan itu karena Allah itu tidak ada yang menghalang-halangi, dan seterusnya. Tapi pikiran yang ada di dalam bab ini, bab 53, itu dimulai dengan membahas mengenai
nikmatnya Allah dulu. Kalau jenengan ambil di kitab Syarh Usuli Thalathah, itu ada keterangan Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita, dan Allah itu yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah itu tidak meninggalkan kita begitu saja. Secara zahir manusia itu ditaruh di dunia dengan berbagai fasilitasnya ada. Jika dunia itu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan manusia, rasanya manusia tidak sampai kelaparan. Maka jenengan diaturi dalam penjelasan yang agak berbeda, itu suruh membahas surat Luqman ayat yang ke-20. Surat Luqman ayat yang ke-20 itu menjelaskan nikmat Allah yang lahir dan batin. Tapi yang menarik, menggunakan kalimat nikmat itu menggunakan jamak, bukan mufrad, bukan mutsanna. Ini bahasa Arab, ni'amahu. Jamak dari nikmatun, nikmatani, ni'amun. Bahasa Al-Qur'annya surat Luqman ayat 20, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Yang menjadi pembahasan yang terkait dengan judul itu nikmat Allah lahir dan batin itu. Nanti ada pertanyaan untuk kita semuanya, nikmat batin itu apa saja? Ya. Apa bahasa Indonesianya? Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu? Ya, jadi berbagai fasilitas dunia, benda, barang, binatang dan sebagainya itu ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Jadi kalau binatang itu tidak butuh air yang sampai 100 derajat panasnya, juga tidak butuh air di bawah 0 derajat. Tapi mengapa air itu dibuat Allah bisa menjadi 100 derajat panasnya, bisa di bawah 0 derajat beku untuk kepentingan manusia? Kalau binatang nggak butuh air dingin, itu nggak butuh. Tapi yang butuh air panas buat kopi siapa? Nah, itu manusia. Oh, ini luar biasa Pak. Gini saja itu ada dalilnya di Quran kan? Ya. Makanya dalam kitab Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah itu dibedakan antara ahlul hadits sama ahlul ra'yi. Kalau ahlul hadis itu mendasari setiap gerak dan langkahnya berdasarkan hadis, walaupun orang itu tidak hafal hadisnya. Mas meninggalkan rumah itu ada doanya tak menurut hadis? Ada Mas. Ya. Kalau masuk di WC itu ada, semuanya ada. Pakai baju itu, oh semua makan jelas. Jangankan begitu, ya sesuatu yang secara alami ya. Suami kumpul sama istri saja ada doanya kan? Binatang nggak pakai doa. Manusia ada. Ya. Nah ini mungkin bapak-bapak yang sudah seusia saya itu sudah lupa doanya mungkin ya. Mungkin yang masih muda-muda itu apa? Tapi jangan keliru, begitu mau kumpul doanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Nanti ibunya anak-anak, ya wis sarapan kok mau. Ini sarapan kedua. Nah inilah Allah subhanahu wa ta'ala itu menundukkan segala sesuatunya untuk manusia. Bukan hanya itu, lanjut terjemahnya. Dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Ya.
Nikmat itu menurut bahasa Arabnya itu pakai jamak. Bapak-bapak kalau yang tidak akrab bahasa Arab itu ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Kalau mufrad itu tunggal satu, musanna itu dua, jamak itu dia tiga, empat dan seterusnya itu jamak. Kalau bahasa Inggris mungkin enggak itu. Nanti tanya Pak Idris itu bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, jamak itu nikmat. Berarti nikmat Allah yang diberikan manusia itu banyak. Iya. Di ayat yang lain disebutkan kalau kamu itu nggak bisa, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah nggak bisa, saking banyak. Cuma ini yang dititik beratkan. Distressingnya itu adalah nikmat itu lahir dan batin. Ya. Nah sekarang saya tanya, nikmat lahir itu apa? Kalau dibuka-buka di tafsirnya ada banyak. Pertama, al-dhahira itu min husni khalqika. Bentuk biologisnya manusia ini memungkinkan manusia bergerak kemana-mana, apalagi potensi yang ada di dalamnya. Sepertinya merubah sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, karena potensinya manusia itu bermacam-macam. Nikmat lahir lagi itu bisa disebutkan as-sihha, sehat. Ya, sehat ini saya rasa semua harus menjaga ya. Perkara sampai di mana Allah memberikan hak hidup kita itu kita nggak tahu. Umur boleh berjalan terus, tapi sehat itu harus diikhtiarkan. Umur biokronologis 61, 62, 63, 71, 72, 73 itu umur yang berjalan terus. Ya. Tapi umur biologis itu boleh dihambat, bisa dihambat. Bapak itu atau ibu itu sudah sepuh tapi stamina biologisnya seperti 10 tahun lebih muda daripada umur yang sebenarnya. Nah, itu bisa begitu. Ya, as-sihha. Jadi ada umur kronologis, biologis, psikologis. Kadang-kadang mohon maaf orang sudah di atas 70 itu sudah, mudah-mudahan tidak kita alami, separuh dari memorinya itu sudah hilang. Kata Pak Dokter, mohon maaf ini bukan ilmu saya, itu suruh dilatih terus. Kalau umat Islam ya ngaji, ini menulis dan sebagainya itu supaya ini. Ya. Ditanggulangin. Itu ada teman saya yang usianya sama dengan saya itu sudah hilang semuanya Pak, memorinya. Ya. Nah, mudah-mudahan kita disehatkan sama Allah. Wa kamalul khalqi. Dan nikmat batin itu zahiratan wa batinah, lahir dan batin. Batin itu adalah, ya, ada yang menyebut wal al-ma'rifatu wal aqlu. Pengetahuan manusia ini, jenengan ini punya ilmu masing-masing, yang satu dengan yang lain tidak bisa diketahui kecuali diwujudkan, diamalkan ilmunya. Itu nikmat batin. Kemudian al-aqlu, akal pikirannya manusia. Nah yang menarik, yang kaitannya dengan judul nikmat batin itu masa tora'alaika min sayyi'i a'malika. Apa yang pernah dibuat seseorang, mohon maaf naudzubillah, yang tidak baik, itu oleh Allah disimpan, tidak saling tahu satu dengan yang lain. Itu jenengan dan saya itu duduk di sini sekarang bareng-bareng taklim, bisa tahu nggak rahasia masing-masing satu dengan yang lain? Dulu pernah begini, tahu? Enggak. Itu nikmat batin Pak. Jangan bisa bayangkan, andai kata suami dan istri, istri dan suami itu saling tahu rahasianya. Dulu pernah begini-begini, jauh dari istri, jauh dari suami, pernah begini-begini itu loh. Andai kata ditunjukkan oleh Allah itu, kira-kira bagaimana hubungan suami istri itu? Iya. Ayo Pak, tadi begini, enggak. Nah ini ada buktinya misalkan. Ibu pernah begini, enggak. Nah ini ada. Itu kalau kita buka di tafsir-tafsir, itulah nikmat batin. Ketika orang itu berbuat naudzubillah min dzalik, maksiat, tidak ada yang tahu, itu enggak ada, enggak ditunjuk-tunjukkan sama Allah.
Orang yang duduk tidur sama kita itu nggak tahu. Ya, tetapi seberapa banyak dosanya manusia itu tidak boleh dibiarkan saja. Ya. Nah, oleh karena itu manusia disuruh tobat sama Allah, ya, terhadap dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Yang paling populer jenengan sudah paham, namanya taubat itu taubatan apa? Gampang diucapkan, tapi jenengan ambil di hadis kriterianya taubatan nasuha. Jadi surat At-Tahrim ayat 66 itu menjelaskan tentang taubatan nasuha, tapi perintahnya. Jadi perintahnya surat 66 ayat yang ke-8 itu perintahnya, kemudian efek positif yang ditimbulkan ketika orang itu mau taubatan nasuha, bukan tobatnya. Nanti ada tobatnya itu di dalam hadis. Yang mana yang disebut taubatan nasuha? Saya rasa nggak ada orang yang saya nggak ngerti taubatan nasuha itu. Taubat semurni-murninya. Nah, jadi ini mumpung orang yang duduk di sebelah kita, mumpung orang yang tidur bersama kita, suami dan istri itu, istri kita itu tidak tahu kesalahan dan dosa kita, maka kita disuruh tobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa bahasa Indonesianya? Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Ya, berarti di dalam diri umat Islam itu orang beriman itu ada kemungkinan kandungan dosanya enggak? Ada. Kok disuruh tobat? Berarti ada kemungkinan orang Islam itu di dalamnya ada kandungan dosanya? Ada. Ada, Pak. Tak potong dulu ya. Kalau jenengan baca Syarhu Masail Jahiliyah, kitab Syarhu Masail Jahiliyah, tradisi jahiliyah itu dosa itu bisa diberikan orang lain. Jadi seorang A yang berzina itu terus dia niatkan zina itu dosanya diberikan Pak RT. Enggak, di kitab itu tidak menyebut Pak RT orang lain. Pak RT ini karangan saya sendiri. Jadi ilustrasinya itu misalkan ada orang berbuat zina terus ditegur, loh kamu itu bolak-balik kok zina itu. Yang bulan yang lalu itu Pak, dosanya zina itu tak ambil sendiri. Lah yang kemarin tak kirimkan teman saya. Itu jahiliyah itu ada keyakinan begitu, dosa itu bisa diberikan orang lain, sehingga mereka berbuat dosa enak aja. Kena di transfer diberikan orang lain. Tapi zaman Islam tidak boleh. Lalu ini agak panjang keterangannya. Bukan hanya dosa yang tidak bisa diberikan orang lain, mohon maaf, pahala juga tidak bisa. Nanti kita ketemu di bab 65. Dalam sudut pandangan akidah tauhid, mengapa pahala itu nggak bisa diberikan orang lain? Tapi bukan fikih yang dibahas, tauhidnya. Masih lama bab 65. Ya. Wes, balik ke ayat tadi. Hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa efeknya? Nah, saya potong dulu. Taubatan nasuha itu kriterianya bagaimana? Ini kira-kira saya dan kita semuanya itu memenuhi bisa taubatan nasuha apa enggak ya? Kalau ditanya ya bisa kalau ditanya, tapi tolong dicocokkan. Ya. At-taubatun nasuh ayyandamal abdu ala dzanbil ladzi asabahu. Orang itu getun terhadap dosa yang pernah dia lakukan. Fayantadiru ilallah, lalu orang itu kembali kepada Allah, tsumma la ya'udu limithlihi abadan. Tidak mengulangi lagi. Nah, ini kan agak susah itu ya. Menyesal sesal-sesalnya ya, getun kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berniat menjadi orang baik, terus tsumma la ya'udu limithlihi abadan. Tidak mengulangi. Loh, tidak mengulangi itu loh yang susah.
Ya kalau yang besar-besar, standar dosa besar itu urusan kita, ya naudzubillah min dzalik, tidaklah. Tapi yang kecil-kecil mungkin ya kan, ya dengki, iri hati, ngerasani orang, pegel ngerasani orang, ngerasani tonggo, pegel ngerasani tonggo, ngerasani dulur, pegel ngerasani dulur, ngerasani ustad. Nah, itu. Iya. Padahal taubatan nasuha itu konsepnya fayatadhiru ila Allah thumma la ya'udu limithlihi abadan kama la ya'udu al-laban ila dhara. Seringkali sudah saya sebutkan, seperti tidak bisa kembalinya ketika orang memerah air susunya unta atau sapi, dibalikkan ke situ lagi, nggak bisa. Itu taubatan nasuha. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk tobat sama Allah ya. Ya. Cuma begini Pak, yang saya ketahui dalam Islam itu, yang betul-betul yang harus betul orang tobatnya sendiri itu kaitannya dengan dosa syirik. Andai kata ada dosa selain syirik yang belum sempat ditobati, itu masih ala masyiatillahi, masih ada kemungkinan diapakan? Diampuni atas kehendak siapa? Allah. Tapi kalau syirik itu tidak, harga mati. Maka dalam keterangannya, innallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah itu tidak rela, tidak ridho kalau Allah itu disyirikkan. Nah itu loh. Ya, innallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadihi, la malakun muqarrabun, baik disyirikkan dengan para malaikat yang terdekat sama Allah, au nabiyyun mursalun, nabi yang diutus. Jadi orang syirik kepada Allah dengan malaikat yang diposisikan sebagai tandingannya Allah atau nabi itu tidak boleh. Tapi mohon maaf saya selingi supaya ada variasinya ya. Jangan pernah mendengar di masjid-masjid, di masyarakat itu ada orang begini, ya imamar rusuli ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Halo? Ini mungkin album yang baru ya. Wahai imamnya para rasul, engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah dan tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Boleh Pak? Ya enggak boleh. Ya. Jadi kita harus kembalinya kepada Allah. Jadi madzahiru syirki, fenomena kesyirikan itu menurut Syekh Jamil Zainu variasinya banyak. Salah satunya orang tidak terasa dalam qasaid dan nasyid, nasida, qasida dan nasyid tadi. Itu ada kandungan kesyirikan, tapi orangnya tidak terasa, tidak menyadari. Titik tekannya di seninya saja. Padahal seni itu tidak bebas nilai. Tidak boleh orang mengekspresikan seni-seni tapi berlawanan dengan hukum syariat dan akidah itu. Ya. Nah, begitu. Entah betul tanda kata foto model, orang mengekspresikan keindahan tubuhnya dengan mau difoto, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, setengah bugil, itu seni. Jangan dilarang, ini ekspresi seni. Tidak bisa. Seni itu tidak bebas nilai dalam sudut pandangan iman. Nah, pembelaan-pembelaan seperti begitu itu muncul pada waktu Indonesia mau menggagas apa? Undang-undang anti pornografi. Ya,
Saya tidak mengikuti perkembangan itu. Oleh karena itulah orang disuruh tobat tadi dengan berbagai mengidap banyak penyakit tadi, dosa tadi. Apa yang bisa diperoleh ketika orang itu tobat dengan taubatan nasuha? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah pada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Ya, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Goalnya orang Islam itu surga, Pak. Setinggi-tinggi jabatannya, sebanyak-banyak ilmunya, sebanyak-banyak hartanya, kalau mati tidak masuk surga itu ya menyesal, ya bukan hanya menyesal itu. Penyesalan seumur, bukan seumur hidup, sepanjang-panjangnya. Tapi kita jangan seperti anak yang di pinggir-pinggir jalan guyonan itu. Iya nih ono surga, ini kok ono. Jawabannya? Takut. Sampai balik, iya nih kok ono, lah nih ono. Wis kadung apa? Mati. Di masjid ini loh, jenengan dan saya itu taklim pengajian itu ada jamaah-jamaah kita yang sekarang sudah nggak ada. Jadi tidak adanya itu bukan hanya standarnya ukurannya umur, enggak. Yang paling grace ya dulu ada sahabat saya Pak Pangat, Allahu yarham. Ya, no? Terus ada lagi sahabat Pak Pramono. Itu manusia itu kan di situ. Sekarang ada, nanti nggak ada kita itu. Nah, nikmatnya orang yang kemudian punya komunitas taklim pengajian ini salah satunya di situ. Dikenang, didoakan ini. Dalam iman kita begitu. Ya, tapi kalau jenengan gali kuburannya ya kerangkanya saja yang ada, rusak jasadnya di situ. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lanjut monggo. Supaya tuntas terjemahnya. Yauma la yukhzin lahu nabiyyu wal ladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Dengan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah goalnya orang Islam itu di situ. Jadi dia dibersihkan oleh Allah dosanya, masuk surga, dan hari itu tidak dikecewakan itu Nabi dan orang-orang beriman, lalu memancar cahaya mereka dari depan maupun dari belakang. Lalu dia masih meminta atmin lana nurona, sempurnakanlah cahaya kita. Ya, nah begitu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau itu berkuasa atas segala sesuatunya. Sebenarnya kalimat pendek, lafal pendek innaka ala kulli syai'in qadir itu bisa ditarik kemana-mana. Nanti ada judul diantaranya adalah orang tidak boleh sumpah mendahului kehendaknya Allah. Al-aqsamu ala Allah. Karena Allah itu innaka ala kulli syai'in qadir. Ada keyakinan kita tentang Allah yang lain tapi identik dengan ini. Apa? Allah itu punya ilmu yang namanya kun
Apa? Kun? Apa maksudnya? Jadilah kemudian jadi. Tetapi itu bisa di luar hukum alam, hukumnya Allah, ketika diberikan oleh Allah kepada Nabi dan kepada para wali. Dan kita itu mengikuti kun fayakunnya Allah itu melalui proses. Orang biasa-biasa saja secara ekonomi bisa dinaikkan oleh Allah menjadi tiba-tiba punya uang 920 miliar hasil kerja. Belum selesai. Hasil apa tadi? Dan itu halal. Bisa nggak kira-kira? Nah, itu kun fayakunnya Allah di situ. Ya, bukan maklar maksudnya. Ya. Iya, macam-macam, Pak, ya. Kun fayakunnya Allah itu kalau di manusia melalui proses. Kalau di tangan Nabi ditunjukkan oleh Allah tanpa proses. Ya, bahkan bisa menyelisihi hukum alam. Masa tongkat bisa jadi apa? Ular. Maryam itu tiba-tiba tidak ada yang masak, tidak ada ini, tiba-tiba ada makanannya. Dari mana itu? Wong saat itu belum ada Gojek. Ya. Nah, oleh karena itulah kekuasaan Allah seperti itu, maka panjenengan tidak boleh dan kita juga tidak boleh didhawuhi Nabi dalam hadis tadi, Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimal mas'alah fa innallaha la mukrihun lahu. Hadis satu-satunya yang ada di bab 53 itu. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah ada seseorang di antara kamu yang berdoa, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki, atau berdoa, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu jika rahmatmu kepadaku jika Engkau menghendaki. Itu lafal begitu kata Nabi tidak boleh, tapi kelihatannya baik. Kalau pakai bahasa Indonesia, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki, berikan rahmat kepadaku jika Engkau menghendaki. Ini kaitannya dengan dosa, dengan orang itu melantunkan, melafalkan seperti begitu. Oleh Nabi tidak boleh, malah disuruh itu loh sama Nabi, liya'zimal mas'alah fa innallaha la mukrihun lahu. Ya, monggo. Tetapi hendaklah berkeinginan kuat dalam permohonannya itu, ya, terus? Karena sesungguhnya Allah tiada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Ya, jadi Allah itu tidak ada menghalang-halangi, terserah. Ya. Tapi Imam Muslim menambahi liyu'adzimur raghbah fa innallaha la yata'adzamu syai'un a'tahu. Monggo. Dan disebutkan dalam riwayat Muslim, dan hendaklah ia membesarkan harapannya karena sesungguhnya Allah tidak terasa berat atas sesuatu yang Dia berikan. Iya. Sekian puluh tahun yang lalu di sini ini belum ada masjid. Saya ngaji ke sini itu Pak Harun ya, Allahu yarham. 3-4 orang. Lalu ada bapak lagi namanya Pak siapa ya? Bukan. Pengusaha Pak. Lupa saya. Ya sini. Pak Harun itu mendatangi saya di Wonocolo sana, naik motor. Saya disuruh ngaji di sini. Takmir pertama. Terus membangun masjid ini yang mendatangkan Ustaz Abdurrahim Nur. Saya datang ke sini belum ada apa-apa, apalagi ikram SD dan sebagainya tidak ada. Apa hubungannya dengan ini tadi yang saya katakan? Jadi orang itu kata Rasulullah supaya menaruh harapan betul Allah itu tidak ada yang bisa menghalang-halangi, Mas. Tergantung manusia. Kalau kaitannya dengan tobat ya sesungguh-sungguhnya, kalau ingin merubah tatanan masyarakat menjadi masyarakat berperadaban, berkemajuan ya silakan diikhtiarkan. Jangan pesimis, gampangnya itu begitu.
Nah sekarang tadi saya bilang, sekarang siapa nanti yang ini lalu direnovasi semuanya itu ya, lalu menjadi indah, bagus, diperluas sampai ke sana, kan bisa juga itu. Nah sekarang kembali ke dosa, mengapa tidak boleh menggunakan bahasa itu? Oleh Al-Utsaimin diungkap ada 3 alasan. Tidak boleh menggunakan bahasa Allahumma firli in syi'ta, Allahumma rahamni in syi'ta tadi. Ampuni aku jika engkau menghendaki, berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki. Pertama alasannya, annahu yash'uru bi anna Allah lahu mukrihun ala syai' wa anna wara'ahu man yastati'u ayyamna'ahu. Maksudnya orang yang memohon kepada Allah berkaitan dengan dosa dengan lafal seperti itu, seolah-olah dia perasaannya dia seolah-olah Allah itu ada yang menghalang-halangi. Lah kalau Allah ada yang menghalang-halangi, berarti ada zat lain yang bisa menghalang-halangi Allah, itu loh maksudnya. Jadi kekuasaan Allah itu dibatasi oleh zat yang berbeda lagi. Jadi makanya tidak boleh menggunakan bahasa itu. Kata Al-Utsaimin, ya, orang itu berpendapat, orang itu punya perasaan sesungguhnya Allah itu ada yang menghalang-halangi. Lah kalau Allah menghalang-halangi, berarti ada yang lebih kuasa dibandingkan siapa? Allah. Jadi kalau ya saya kan terserah Allah, nggak maksa. Nggak boleh begitu, itu harus serius itu. Boleh jadi lafal-lafal begini yang non tobat itu sudah dilakukan orang lain. Betapa gigihnya orang lain itu mau merubah tatanan yang tidak baik menjadi baik, akhirnya sukses. Hanya saja temanya ini dari orang banyak dosa menjadi orang bersih sama sekali, itu dengan doa seperti itu, istighfar seperti itu tidak boleh. Alasannya itu deh. Yang kedua, ka'annahu yara anna hadza amrun 'azimun 'alallahi. Ya. Orang itu meyakini dan berpendapat bahwa seolah-olah bagi Allah itu ada perkara yang besar. Jadi dia itu merasa dosanya banyak sekali. Nah, sedangkan Allah itu apa ada yang dipandang oleh Allah itu persoalan itu besar? Tidak ada. Semuanya persoalan apa? Kecil. Ya. Nah, jadi seolah-olah dia merasa bahwa dosanya itu apa? Besar, berat. Kalau pakai cara Jawa itu gini, Pak, engko nang ngrepotno Gusti Allah. Gusti Allah kok ana sing repot, Mas. Repot ya sampean niku jak ngaji repot, jak ini repot, itu sampean itu. Allah enggak ada yang repot. Ya. An hadza amrun azim. Yang ketiga, annahu yash'uru bi anna talib mustaghni 'anillah. Orang yang menggunakan bahasa begitu, Pak, berarti orang ini nggak butuh. Orang yang sangat amat butuh itu serius nggak? Ya? Serius. Nah ini orang nggak serius belas sih. Ya terserah, mau nggak maksa Gusti Allah lah itu. Ya nggak bisa. Jadi kelihatannya sepele hadis ini, tapi oleh penulis tauhid ini dimasukkan dalam hadis tauhid. Memberi penjelasan tentang makna la ilaha illallah, karena Allah itu adalah ala kulli syai'in qadir. Nah para jamaah sekalian, berikutnya berkaitan dengan ini adalah, nah ini tak selipkan itu, sudah entah berapa puluh kali saya ngomong di sini itu ya. Dalam Islam itu yang menghapus dosa siapa? Allah satu-satunya atau ada yang lain? Satu-satunya. Nabi Muhammad itu menghapus dosa apa menghapus berhala? Nabi Muhammad itu loh, kehadiran Nabi Muhammad itu menghapus dosa apa menghapus berhala? Berhala. Saya menemukan hadis ismi fi Taurat ahyad wa inni akhyadu ummati minan nar wa ismi fi Zabur al-mahi ya makhallahu bi abdahu al-authan. Nama saya di Zabur itu, kata Nabi, nama saya di Zabur itu ditulis oleh Allah al-mahi, menghapus. Ya, karena dengan saya itu saya disuruh menghapus al-authan,
berhala ini macam-macam modelnya berhala itu disuruh menghapus. Berarti kehadiran Nabi itu bukan menghapus dosa, tapi menghapus apa? Berhala. Mohon maaf ini tidak mengolok-olok, tapi ada nggak umat Islam yang meyakini Nabi Muhammad itu menghapus dosa? Zaman nggak bisa bilang ada, gimana? Loh ini serius Pak. Ada nggak umat Islam yang meyakini Nabi Muhammad itu bisa menghapus dosa? Itu sama dengan menuhankan Nabi Muhammad nggak? Menarik-narik haknya Allah ditarik diberikan kepada Nabi Muhammad. Hak untuk menghapus dosa itu hanya ada di Allah, tidak ada di Nabi Muhammad. Tapi orang dengan enaknya, dengan lantangnya mengatakan apa? Alaika ya salam khairul anbiya, assalamu alaika ya salam ya makhidunu, wassalamu alaik. Itu karya seni enggak? Yang kedua itu loh Mas, ya tentu saja melantunkan itu tidak di Masjid Al-Ilham. Lah kalau melafalkan itu rame-rame orang sama masjid di Masjid Al-Ilham, ya kita tutup saja tauhidnya. Wabillahi taufik. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah, orang yang menghapus dosa. Nah itu kalau ada masjid rame-rame begitu lalu sampean parani karena sampean itu antum sudah mengaji tauhid lalu dituturi, itu menerima apa tukaran kira-kira? Iya. Alaika ya salam ya makhidunub. Itu mengambil dari ismi fil Taurat al-Makhi. Fi Zabur ya. Ismi fi Zabur al-Makhi. Nama saya di Zabur itu Makhi, menghapus. Bukan menghapus dosa. Menghapus sistem apa? Keberhalaan dalam berbagai macam. Itu kemarin sudah khatam kitabnya Madzahirus Syirki, fenomena kesyirikan itu macam-macam. Salah satunya adalah fil qasaid wan nasyid. Nasida dan apa namanya nasyid itu yang sering dilafalkan pada hari-hari tertentu itu ada kandungannya kesyirikan tadi. Nah, kita kadang-kadang orang tidak melihat dari sisi isi tapi melihat dari seninya, aspek itu yang dilihat. Ya kita tidak. Nah begitulah maka orang tidak boleh salah meletakkan haknya Allah itu di mana haknya. Nabi sendiri mengatakan bahwa ini saya itu beristighfar kepada Allah ya. Ayyuhan nas tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Wastaghfiruhu, dan beristighfarlah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Saya itu loh kata Nabi, mengucapkan istighfar kepada Allah itu lebih dari 100 kali sehari. Astagfirullah. Tapi kan dihayati yang sesungguh-sungguhnya. Riwayat Imam Muslim menyebutkan Nabi sendiri beristighfar lebih dari 100 ya, dan dihayati lalu diimplementasikan dalam itu. Wes, terakhir, siapa sahabatnya Nabi yang mati yang disebut-sebut dalam tarikh sebagai Sayyidus Syuhada, syahid yang paling besar? Hamzah bin Abi Thalib. Matinya Hamzah itu tragis nggak? Tragis. Kenapa? Enggak sebelum mati. Matinya di mana? Hamzah itu masuk ikut di perang Uhud ya. Semoga tidak salah itu ya. Kalau jenengan sekarang tidak di lereng Gunung Uhud itu, di makam syuhada Uhud itu ada tulisannya termasuk Hamzah itu.
Hamzah itu yang membunuh Wahsy. Tapi Wahsy itu bukan tentara, memang pembunuh bayaran berdarah dingin. Dimasukkan, disusupkan ke situ, ya, supaya satu saja yang dibidik Hamzah. Habis itu pulang. Kalau jangan baca Rafiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah, Wahsy itu bersembunyi di batu, menunggu Hamzah itu berkeliaran sampai di dekat batu itu tadi. Tapi begitu jarak 2 meter, Hamzah itu ditombak, kena perutnya tebus sambil belakang, lalu mati, meninggal. Yang bunuh namanya Wahsy. Tapi Wahsy ini lama-lama tobat. Nah, inilah proses tadi yang tidak boleh berdoa seperti yang dia tobat. Ya, proses tobatnya inilah yang bisa kita ambil pelajaran moral. Kalau jangan baca riwayatnya para sahabat nomor 1 sampai nomor 50, nggak sampai nomor 50 sudah ketemu orang yang namanya apa? Wahsy. Ketika dia masuk Islam, dia mengatakan ketika saya kafir membunuh orang yang paling disegani orang kafir, Hamzah itu tadi. Tapi ketika saya sudah masuk Islam, saya membunuh orang paling jahat. Namanya yang dibunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi ketika sudah masuk Islam, membela agamanya luar biasa. Siapa yang melecehkan Islam nanti berhadapan dengan Wahsy. Musailamah Al-Kadzdzab itu dibunuh. Dan jangan bayangkan kalau andai kata Wahsy itu berkeliaran di Indonesia, siapa yang ditolei itu? Mengapa kalau saya ngomong begitu? Ya karena nggak mungkin maka tak omongkan. Masya Allah ya. Jadi, nah ini ada beda lagi. Kata Nurul Khalis Majid, saya memang suka pikirannya Nurul Khalis Majid. Saya punya buku-bukunya sampai 21 buku, besar kecilnya. Yang paling spektakuler Islam, Doktrin dan Peradaban. Kata Nurul Khalis, manusia itu makhluk yang bermoral. Potensi menjadi orang baik dan tidak baik sama-sama ada. Betul Pak ya? Betul. Iya. Jadi kalau sudah baik, kata dia, itu melebihi kebaikannya malaikat. Tapi kalau sudah jahat melebihi apa? Setan. Nah, setan tidak sireng. Itu Nurul Khalis, dan itu betul. Ya. Bisa kita ambil contoh Wahsy. Ketika mau mendekati Rasulullah tobat dan dia mengatakan mau balik ke jalan yang benar, mau ikut Muhammad. Saya pernah ngomong ya di masjid ini kalau tidak salah itu. Cuma saya tidak tahu ini di kitab mana. Saya cari di Rafiqul Maktum tidak ketemu. Nabi itu bilang gini, "Ghaib anni ya Wahsy hatta la ara wajhaka." Kamu pindah dari sini. Aku tidak kepengen lihat mukamu. Ada yang mengatakan ini Nabi masih mangkel. Saya itu kalau ketemu kamu, ingat pamanku yang kamu bunuh itu. Ghaib anni ya Wahsy, pindah dari sini. Gak kepengen lihat mukamu. Terus saya ini angen-angen Pak. Lah itu misalkan kata-kata seperti itu dalam bahasa Indonesia tadi kemudian diterjemahkan JTV pojok kampung. Jadinya gimana? Gak kepengen delok. Tapi jangan salah, Nabi itu akhlaknya luar biasa, nggak mungkin ngerahi-ngerahi orang. Tapi Wahsy tidak pindah dari situ Pak. Ya, tetap aja duduk. Nah, itu kan bisa diambil pelajaran moral bagi kita. Siapa saja yang mau sukses di bidang tertentu, maka dia harus gigih. Tidak gigih tidak bisa. Ya. Sesuatu yang dia itu serius gigih lalu ada pengulangan terus, itu menjadi karakternya dia nanti. Ya mohon maaf, naudzubillah min dzalik ya, jangan mencontoh saya. Kitab Al-Qaulul Mufid yang 67 judul itu hampir 90% saya hafal. Mengapa? Bukan karena sering diapakan? Diulangi. Judulnya dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab.
Nah itu kan kita harus ada pembiasaan aja. Akhirnya barang itu menjadi milik kita. Ya. 67 judul mulai dari Dilalah, Fadlu Tauhid, Tahqiqut Tauhid, ya, Al-Khawfu Minasyirki, Ad-Du'a ila Syahadati alla ilaha illallah. Terakhir 67 Wa ma qadaru wa haqqa qadri. 67. Nah itu adik-adik yang masih muda-muda, saya rasa masih ada banyak potensi untuk bisa menseriusi itu, ya. Al-Firqatun Najiyah dan 45. Wes itu urusan lain. Jadi kesungguhan dan keseriusan itu, pengulangan itu menjadi lama-lama menjadi bagian. Nah, Wahsy tadi oleh Rasulullah dibacakan ayat Al-Qur'an surat 25 ayat 68. Itu kalau ukurannya orang biasa-biasa, orang itu sudah coro jawabannya cegek pisan. Ya, motong. Saya itu mau dekat sama Muhammad malah diomongi gini, katobat-tobatan, kapaten, kira-kira begitu ya. Tapi vaksin dah. Ya, surat 25 ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dalam ayat ini ada 3 dosa yang paling serius, paling besar yang dilakoni Wahsy, bukan hanya sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Apa bahasa Indonesianya, Monggo? Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain. Ya, berarti syirik kan? Wahsy sudah melakukan kesirikan. Terus? Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Ya, membunuh dosa besar kan? Iya. Terus? Dan tidak berzina. Ya. Ini sudah bagian dari kehidupan Wahsy tadi. Cuma di sini tidak ada judi. Ya. Padahal judi itu apa? Meracuni keimanan. Dan barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Jadi Wahsy dibacakan itu enggak terus motong, Pak. Aku jangan kepengen jadi orang baik dekat mau diomongin, mengungkit-ungkit kesalahan, wis gak tobat, gak paten. Boleh? Enggak, Pak. Masya Allah. Ternyata kita ini belajar itu bukan dari orang sekedar orang alim, orang ini. Enggak. Keliru. Belajar tidak harus dengan mereka saja. Orang yang banyak dosa menjadi orang baik, bisa nggak sebagai guru kita? Bisa. Saya itu punya jamaah itu, kalau saya terangkan itu saya bisa terenyuh itu ya. Saya datang ke rumahnya, Pak. Ngaji tauhid 1000 jamaah di Masjid An-Nur itu. Ada 1 jamaah yang dapat hadiah umroh gratis. Ini boleh tak terangkan ya. Ya. Saya tanya, jenengan di mana? Di Al-Falah, Ustaz. Saya ikut ngaji di Al-Badar, depannya BWM itu juga ikut. Oh, alhamdulillah. Ya, rezekinya panjenengan dapat umroh dan pembayar dibayar oleh sponsor. Ya, alhamdulillah. Lalu oleh tim itu disuruh ngurusi paspor. Nggak ngurus-ngurus. Ditelepon di ini. Orang ini serius apa enggak? Ternyata nggak punya duit, Pak. Ya, akhirnya menyerahkan duit berapa, begitu 400 berapa untuk ngurusi paspor. Ya, sudah jadi. Oleh tim kami di MT Tauhid diparani sama ibu-ibu. Melihat keadaan rumahnya dan seterusnya, uangnya ini dikembalikan lagi. Gak mentolo. Ya. Nah, salah satu proses dia memperoleh hadiah itu umroh.
Pagi itu ngomong sama suaminya, Pak ini orang ngaji, Ustaz ngaji 1000 jamaah katanya, mengundang semuanya. Ya wis budal, tapi belum sarapan. Coba, yang ada cuma ada beras saja, beras. Lauknya nggak ada, uang nggak punya. Akhirnya apa? Nalurinya ibu berkembang. Dibanyaki apa? Air. Jadi apa? Bubur. Dimakan sama anaknya. Saya kalau cerita itu enggak tega. Akhirnya pergi ke sana, boncengan naik sepeda. Habis itu oleh panitia kan diberi snacknya itu roti. Anaknya kaget, kok banyak ya Bu ya kita diberi. Habis itu terus panjang lah ceritanya ya. Tiba-tiba di Juanda juga saya datang ke situ ya. Sebelum budal ya saya juga ikut ke rumahnya sama tim ya. Terus saya membuat voice note jamaah-jamaah tahu, saya beritahu Bapak ini gini sama Ibu. Nah, aktif ngaji di sini. Ternyata ya, Bapak ini juga aktif ngaji di mana? Al-Hikmah. Gayung Sari itu ya, sekolah ya. Al-Hikmah. Padahal rumahnya itu di Jemur Andayani sana. Sering cerita saya sekali tempo kalau beli bensin aja nggak bisa. Kalau nggak ada duit beli bensin, dia ngongkel ke Al-Hikmah. Sekarang ini oleh Al-Hikmah diberi tambahan setiap bulan beras. Takmirnya yang cerita saya, iya rajin sini. Jadi sebenarnya kerajinan seseorang itu tidak harus dengan berbagai banyak fasilitas. Orang ini fasilitas duniawi tidak punya, tapi semangatnya luar biasa. Yang menarik, salah satu anaknya itu disekolahkan di Jemundo, STM Muhammadiyah. Yang satunya lagi disekolahkan di Gadung. 3 atau berapa? Orang secara ekonomi diuji sama Allah. Kayak begitu ya. Tapi tidak menyurutkan kegigihannya untuk mendidik putra-putrinya. Saya Ustadz walaupun tidak punya nggak apa-apa, alhamdulillah. Anak saya sekolahkan di Muhammadiyah semuanya. Jadi maksud saya, kita belajar itu tidak harus dengan orang yang status sosialnya orang itu lebih tinggi dari kita. Bisa dengan orang begitu kan? Nah, di situ. Nah, setiap kali saya menyebut dia, ketemu sama dia, itu agak beda saya. Kadang-kadang saya itu kita ini yang berdosa ya. Ada taklim kita biarkan aja. Padahal orang yang status sosial ekonominya pendidikannya rendah, dia serius sekali. Sampai Allah menunjukkan, memberikan hadiah. Kata tim, kata pengurus, untung Ustadz yang dapat hadiah beliau. Andai kata kita gimana kira-kira? Wah ya enggak Bu. Ya itulah Allah. Mengapa kok dia yang diangkat itu sama Allah? Itu dengan maksud bisa juga kita husnudzon supaya orang lain belajar kehidupannya dari dia. Nah, di situ Pak banyak pengalaman. Ya mudah-mudahan semua diberi kebaikan oleh Allah SWT. Ini juga mohon doa hari Rabu besok itu saya mau mengajak 670 jamaah 15 bis. Yang 7 sudah disiapkan di Rungkut, di Kriya Mapan Sentosa, di Al-Falah, di Krian, yang di luar kota Sidoarjo, di Sepanjang.
Rihla 760 jamaah. Khusus ibu-ibu. Jangan diteruskan. Memang hobinya Ustadz itu jangan begitu ya. Ya itu qadarullah, yang ngurusi MT Tauhid itu ibu-ibu. Mengumpulkan duit, ini termasuk tadi yang. Nah, kemudian yang punya pengalaman rihlah, tapi saya juga punya keinginan sebenarnya bagaimana bapak-bapak ibu ini disatukan dalam satu forum bahwa kita ini adalah keluarga besar tauhid gitu loh, maksud saya di situ. Naudzubillah, bukan karena saya. Ya. Tapi jangan tanya Pak Kiai manapun bahwa akidah itu menjadi sangat urgen dalam hidup itu, penting sekali. Ya. Itu kita nggak boleh larut, tidak boleh cerita begitu-begitu. Kemudian waksi tadi dibacakan surat apa tadi? Al-Furqan. Al-Furqan. Di situ ada 3 dosa yang dosa itu sudah seringkali dilakukan oleh waksi, yaitu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Kemudian apa? Berzina, dan satu lagi adalah membunuh. Tidak lama kemudian yang dibaca oleh Rasulullah SAW, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain dari syirik. Berarti kalau dilanjut dosanya waksi tadi tinggal 1, dosa syirik yang paling besar. Tetapi ditafsir maknanya ketika dosa itu adalah tidak ditobati sebelum orang itu wafat. Tapi kalau dosa syirik orang itu taubatan nasuha, maka tetap diampuni. Itu loh posisinya, dosa syirik memang sangat besar. Terakhir Rasulullah membaca surat Az-Zumar surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Nah, ini yang pedoman buat panjenengan dan saya, kita semuanya, itu dia. Surat apa tadi? Az-Zumar 53. Ya. Surat 39 ayat yang ke-53. Apa bahasa Indonesianya? Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Itu kalau kaitannya dengan khusus waksi tadi, Muhammad bilang sama orang yang duduk di depanmu itu. Nah, begitu. Tapi umumnya hambaku yang melampaui batas. Kalau dalam konteks ini tobatnya waksi, ya waksi tadi. Apa yang harus dikatakan oleh Rasulullah? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, terus sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi waksi itu kemudian menjadi bagian dari kehidupan perjuangannya Nabi. Ya, tidak boleh berputus asa. Nah, ini kan kita memanfaatkan dengan tema ini, maka orang itu ada kewajiban untuk taubatan nasuha. Tidak boleh pesimis terhadap berbagai macam kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan. Ketika dia mau kembali ke jalan yang benar, maka Allah akan memberi ampunan orang itu. Saya rasa itu Pak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Nggih Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh mengingatkan orang yang bukan boleh? Nggih. Bu. Jadi begini, kalau pakai bahasa yang berbeda itu diterangkan aja bahwa al-Islam itu sholihun di kulli zamanin wa makanin. Itu maknanya begini Bu. Islam itu ya agama yang cocok untuk segala zaman, segala waktu. Dari sisi apa, akidah, ibadah, muamalat itu bisa dinalar. Makanya di dalam Islam, nah itu bisa diurai begitu. Agama yang diterima itu agama Islam.
Ya zaman Nabi Musa ya Islam yang zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa ya Islam zaman Nabi Isa. Nah terakhir zaman Nabi Muhammad ya Islam yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad. Dan jangan boleh menerangkan dalam iman kita agama yang diterima ya Islam. Tapi jangan mengolok-olok agamanya orang lain. Ya bukan agamamu itu yang diterima, agamamu itu nanti akan menjerumus ke neraka. Jangan begitu. Ya, tunjukkan saja kebaikan tentang Islam. Ya. Oh iya, nggak apa-apa, biarin aja. Ya. Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.